Ada orang yang sholat ya hanya sekedar rutinitas belaka, menggugurkan kewajiban. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي. Ini kita perjalanan safari dakwah ya agak jauh nih Ustaz ya kali ini ya. Insya Allah. Semoga Allah berikan kemudahan ya Ustaz perjalanan kali ini. Amin. Ini kita di bulan menjelang Ramadan nih mau Ustaz ya. Cuman pernah nggak sih Ustaz kita tuh kadang ngerasain apa ya, Ramadan tuh gini-gini aja Ustaz rasanya. Ada dari tahun ke tahun itu ya sudah, dari sahur sampai berbuka ya kita puasa. Itu kok kadang-kadang ada rasa jenuh mungkin lebih tepatnya Ustaz ya. Iya. Kayak begini-begini aja Ramadan Ustaz. Rutinitas kita itu dari tahun ke tahun ya sudah sama. Kira-kira ada nggak sih Ustaz solusi ya mungkin ya, atau masukan dari antum gimana ya kira-kira agar Ramadan tahun ini tuh berasa lebih istimewa, signifikan perubahannya gitu Ustaz? Gimana menurut antum Ustaz? Iya. Sebenarnya sama dengan sholat. Ada orang yang sholat ya hanya sekedar rutinitas belaka, menggugurkan kewajiban. Dia tidak mendapatkan kelezatan dalam sholat tersebut. Padahal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata kepada Bilal, ya Bilal qum, ya Bilal fa'ahim sholat. Bilal, ayo bangkit kau Bilal, memandangkan azan ya, memandangkan iqamatus sholat. Bikin kita istirahat dengan sholat, bukan istirahat dari sholat. Sebagian kita masih beristirahat dari sholat. Wis mari ya, alhamdulillah wis selesai gitu ya. Memang ada kenikmatan ketika selesai gitu. Tapi lebih nikmat lagi ketika dalam sholat itu dia merasakan kelezatan. Puasa sama, karena sama-sama rukun Islam ya. Kalau sholat adalah ibadah harian, kalau Ramadan ini ibadah tahunan. Dari 12 bulan itu Allah wajibkan 1 bulan manusia berpuasa. Ya. Kalau bicara ada yang puasa hanya sekedar rutinitas belaka, memang semua kembali kepada niat. Kenapa dia puasa? Kalau sekedar melaksanakan kewajiban saja, ya sudah, dia hanya mendapatkan itu. Tapi kalau ada harapan lebih dari dia, makanya kalau kita lihat beberapa hadis Nabi alaihi salatu wassalam berkaitan dengan Ramadan ini, beliau mengatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena iman, karena dia tahu sebagai seorang mukmin dia punya kewajiban. Ini bicara kewajiban, dia beriman, aku wajib. Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam gitu ya. Jadi ya wajib aku melaksanakan. Tapi ada selain melaksanakan kewajiban, yaitu ihtisaban. Apa itu Ustaz? Dia mencari keridhaan Allah. Dia cari pahala. Dia cari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Disinilah orang kadangkala nggak sampai tingkat ihtisaban ya. Feel-nya nggak dapat gitu Ustaz. Nggak dapat dia. Maka kalau bicara bagaimana supaya Ramadan kita tidak menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu, menjadi sesuatu yang diharapkan kehadirannya, maka perlu belajar lagi. Tiap tahun itu belajar, setiap mau dekat Ramadan, belajar lagi nih. Ada apa dengan Ramadan? Kenapa kita kok disuruh puasa sama Allah ya? Allah itu kan pengasih dan penyayang. Kenapa nyuruh kita ninggalkan makan dan minum gitu? Terus melihat ada fadilah apa di bulan Ramadan, seperti dibukanya pintu-pintu surga. Bayangin ya, beberapa waktu yang lalu ketika ada konser di Indonesia, November lalu Ustaz ya. apa Coldplay Ustaz. Coldplay itu kan, Ya. itu tiketnya 6 bulan sebelum itu udah habis. Ustaz. Kan orang benar-benar persiapan. War tiket. Karena dia tahu, oh ini sesuatu, padahal ini sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya. Hanya buang-buang duit,
Kalau bicara kesenangan yang sebentar, yang ada setelah itu kerugian buat hidup dia. Iya. Ramadan ini pintu surga dibuka gitu. Berarti bisa jadi sebenarnya orang-orang itu kita ini kadang ketika nggak feel ya, istilahnya nggak ada giro atau semangat ketika Ramadan itu, bisa jadi karena kita nggak tahu atau mungkin lupa dengan apa ya, kemaslahatan atau hikmah-hikmah di balik itu, atau karena ganjaran besar di balik itu saat ya mungkin ya. ya ada orang yang jangan bicara Ramadannya, bicara Sya'ban ini. Ada Iya. orang yang Sya'ban dia nggak ngapa-ngapain nih, karena dia tidak tahu ada apa di bulan Sya'ban ini. Makanya ketika dia tahu dengan fadilah Ramadan, dia tahu di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Iya. Disinilah feel-nya dia, Ana bukan cuma mau puasa, Ana kepingin dapet tuh yang lebih baik dari 1000 bulan. Makanya Ana alhamdulillah sih melihat perkembangan dakwah di Indonesia ini. Dulu masjid itu 10 hari terakhir sepi. Iya. Beberapa tahun terakhir ini masjid itu ramai Alhamdulillah Ustaz. dengan orang-orang yang iktikaf ya. Ini kan orang-orang yang paham engkau cari apa gitu. Iya, Ustaz. Maka nasihat Ana memang buat orang-orang yang terjebak dalam rutinitas yang menyebabkan kejenuhan tadi, ya dia belajar lagi ada apa gitu. Setelah dia tahu, maka dia akan mempersiapkan diri. Contoh tadi, tahu tiketnya udah dibuka, orang beli tiket tuh. Orang yang mau naik gunung umpamanya, dia punya cita-cita, Anak kepingin pasang bendera Indonesia di puncak gunung. Everest. Iya. Mau seperti itu. Kira-kira Latihan. persiapan dia apa? Olahraga, Latihan. latihan. Ya. List packingnya apa aja yang mau dibawa gitu kan ya. Ada persiapan untuk Ramadan ini. Banyak kita itu hingga makanya tadi rutinitas. Nanti waktunya datang ya datang. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini hampir full puasa. Bayangin. Itu untuk persiapan juga memang Ustaz. Antara hikmahnya, pertama bulan ini Allah jadikan bulan Sya'ban ini bulan diangkatnya amalan. Jadi bukan sekedar persiapan untuk Ramadan, tapi Allah sudah mengkondisikan sejak Sya'ban. Allah udah kasih fadilah di bulan ini gitu. Iya. Sehingga orang kalau sudah tahu fadilah, ya dia akan melakukan itu. Di balik itu ada hikmah. Persiapan untuk Persiapan Ramadan. tadi. Cuma tadi sayangnya di antara kita memang bulan Sya'ban ini nggak ngapa-ngapain. Sehingga ketika masuk Ramadan yang ada ya biasanya hari pertama itu udah lemes ya, udah ini. Kalau ditanya kenapa ya sedang puasa, karena dia memang nggak pernah persiapan. Makanya bisa jadi ada yang kadang-kadang anak menemukan di sosmed bisnis-bisnis atau usaha Ustaz, ada yang sampai mereka tutup sebulan, akunnya di off dulu. Ya berarti memang salah satunya biar itu bentuk kesungguhan ya Ustaz ya. Salah satunya bisa jadi ya. Bentuk persiapan dia memang sudah mempersiapkan diri. Jadi sebelum masuk Ramadan, semua kebutuhan dia penuhi, mama seperti itu. Hal-hal yang akan menyibukkan dia nanti di bulan Ramadan, kayak yang mau urusan Idul Fitri, dia sebelum Ramadan sudah dia beli semua. Jadi memang dia persiapan Ramadannya ini full ibadah. Tapi kan enggak, ada orang-orang yang dia mau belanja 10 hari terakhir. Sudah bayangin. Tentu kalau kita ke Jember ya, 10 hari terakhir itu toko-toko baju ini penuh semua. Anak ngomong, ini orang-orang nggak cari Lailatul Qadar gitu ya. Seperti itu. Ya memang boleh jadi mereka nggak mencari, dia nggak berharap dapat Lailatul Qadar juga. Yang dia pikirkan Idul Fitri. Gitu. Makanya dia persiapan untuk Idul Fitri. Berarti ya mungkin kalau kita persiapan Idul Fitri ya sudahlah sebelum Ramadan aja. Mungkin kalau belanja-belanja apa gitu saja. Ya kalau orang yang mau benar-benar Idul Fitri, nah Idul Fitri ini nggak harus kita pakai baju baru. Ya. Nggak harus gitu. Nggak harus kita bikin makanan dan kue-kue, enggak. Jadi hendaklah muslim itu mengkaji skala prioritas apa yang perlu dia dahulukan. Kalau sudah dapat Lailatul Qadar, insya Allah Idul Fitrinya penuh dengan berkah gitu. Insya Allah kayak gitu. Jadi memang perlu persiapan. Terus salah satu persiapannya itu adalah doa. Ada doa khususnya Ustaz? Orang itu kalau memang ingin dengan Ramadan ya, maka dia akan berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan, selamatkan aku ya Allah untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Jadi memang ada feel-nya itu, perasaan tuh rindu gitu loh, aku kepingin gitu loh.
Tapi kan ada yang lihat, aduh kosong. Jadi sejak awal dia sudah Lemes perasaannya ini. sudah. Makanya orang-orang yang Iya, Ustaz. benar-benar ingin Ramadannya lebih bermakna, bukan sekedar rutinitas, ya tadi persiapan, di antara persiapannya berdoa dan taubat sama Allah Azza wa Jalla. Ini kan bulan Syaban, bulan diangkatnya amalan. Masa engkau pengen diangkat banyak dosa-dosanya gitu. Orang kan malu dia ketika dia punya catatan merah ditunjukkan kepada pencipta langit dan bumi, padahal Allah memberikan segalanya kepada kita. Maka agar kita bisa lebih semangat, perlu bertobat. Tobat ya. Iya, karena dosa ini juga termasuk yang Menghalangi yang feel itu datang menghalangi mungkin ya, feel Ustaz, ya. itu datang, semangat itu datang. Akhirnya orang jadi dia terbebani, yang ada dia akan terbebani nanti. Ya, semoga Allah sampaikan kita ke Ramadan tahun ini, Ustaz, ya. Allahumma ballighna Amin, Ramadan. amin. Allahumma ballighna. Insyaallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Tenang, insyaallah. Insyaallah Lebih semangat ya mudah-mudahan. untuk Ramadan tahun ini, Ustaz. Ya, kita sama keluarga juga usahakan apa yang sudah dipelajari diajarkan juga kepada keluarganya supaya ya sama-sama gitu. Bukan cuma satu orang aja yang dapat feel itu, tapi semua keluarga menikmatin Ramadan tahun ini. Kompak Barak. sama-sama ya. Insyaallah. Amin. Insyaallah. يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها